lihat, edukasi, ngobrol, dan sharing seputar mata. Perkenalkan, saya dengan Dr. Yani dari Divisi Glukoma Rumah Sakit Mata Cicendo dan rekan saya Dr. Predistia dari Divisi Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Yuk, hari ini kita sama-sama bincang-bincang ya bareng kita di podcast hari ini. Stay tune. Stay tune. Nah, pada kesempatan podcast kita kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu sosok inspiratif dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Jadi tema podcast kita adalah inovasi dan adaptasi pelayanan medis Rumah Sakit Mata Cicendo di era persaingan global. Nah, narasumber kita hari ini adalah Dr. Mayasari Wahyu Kuntorini, spesialis mata, konsultan pediatrik oftalmologi dan strabismus. Beliau juga di Rumah Sakit Mata Cicendo sebagai Direktur Pelayanan Medis di Rumah Sakit Mata Cicendo. Halo dokter. Halo Dokter Disti, halo Dokter Yani. Sore dokter. Dok, sebelum kita mulai bincang-bincang lebih jauh dok, bisakah dokter cerita sedikit atau review sedikit dok perjalanan karir dokter bisa mencapai sampai jabatan dan posisi saat ini dan bagaimana kegiatan dokter sehari-hari dok? Baik, saya untuk di Rumah Sakit Mata Cicendo ini adalah sebagai dokter mata anak. Awalnya kalau dulu pasti perjalanan dari dokter umum dulu, dokter umum di Kabupaten Bandung, kemudian melanjutkan sekolah di kesehatan mata, ilmu kesehatan mata di Fakultas Kedokteran Unpad. Setelah itu sekitar tahun 2000, kemudian selesai tahun 2006. Kemudian saya bergabung di Rumah Sakit Mata Cicendo sebagai dokter mata umum atau general oftalmologi. Setelah di sini kurang lebih 2 tahun, kemudian mendapat kesempatan untuk sekolah ke Arafin Eye Institute di India untuk belajar mata anak. Setelah kembali dari India, kemudian saya melanjutkan untuk di Rumah Sakit Mata Cicendo sebagai dokter mata anak sampai pada saat ini. Kemudian kalau untuk selain dokter mata anak, saya juga ikut dipercaya sebagai sekretaris komite medik. Kemudian juga pernah sebagai kepala bagian dari sumber daya manusia. Kalau untuk pada saat ini dipercaya untuk sebagai direktur medik dan keperawatan. Demikian. Dok, kan dokter sekarang menjadi Direktur Pelayanan Medis. Nah, Rumah Sakit Mata Cicendo, kalau yang kita tahu juga itu merupakan pusat mata nasional di Indonesia. Nah, kira-kira kalau sebagai pusat mata nasional itu perannya apa ya dok untuk di Indonesia? Ya. Jadi Rumah Sakit Mata Cicendo ini adalah merupakan rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan. Pada awalnya Rumah Sakit Mata Cicendo adalah merupakan satu-satunya rumah sakit mata vertikal di bawah Kemenkes. Akan tapi saat ini sudah ada 2, ada satu lagi Rumah Sakit Mata Makassar. Karena kita Rumah Sakit Cicendo sebagai pusat mata nasional, jadi kalau sebagai pusat rujukan tertinggi untuk pelayanan kesehatan mata. Dan Rumah Sakit Mata Cicendo ini tidak hanya pelayanan saja, tapi kita juga di sini berkiprah untuk pendidikan. Pendidikan di sini tidak hanya untuk dokter spesialis mata, tapi juga untuk para perawat mata, refraksionis, kemudian ada juga dari bagian-bagian lain, PSRS, untuk belajar di Rumah Sakit Mata Cicendo. Selain itu, mulai tahun kemarin, di mana ada transformasi kesehatan, yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Jadi kita juga pendidikan tidak hanya untuk di lingkungan Rumah Sakit Mata Cicendo, tapi juga kita menjadi pengampu nasional untuk layanan mata. Pengampu nasional di sini adalah kita
mengampu untuk beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Indonesia untuk dapat meningkatkan layanan di bidang mata. Selain itu, kita juga sebagai pusat penelitian mata, jadi beberapa penelitian di bidang mata juga ada di Rumah Sakit Mata Cicendo. Kemudian yang terakhir lagi adalah sebagai rumah sakit hospital base untuk layanan mata. Jadi untuk pendidikan mata. Jadi di sini pendidikan dokter spesialis mata bisa dari Universitas Pajajaran dan kemudian juga dari hospital base yang di bawah Kementerian Kesehatan. Luar biasa banyak sekali ya dok program dan peran Rumah Sakit Mata Cicendo ini. Dok, kalau Cicendo sendiri sebagai rumah sakit, apa ada visi misi khusus dok, dan bagaimana menghadapi banyak tantangan di era saat ini sampai ke depannya dok terkait visi misi Cicendo tersebut dok? Ya. Jadi visi dan misi Rumah Sakit Mata Cicendo, visi Rumah Sakit Mata Cicendo adalah menjadi rumah sakit bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan mata unggulan dalam pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian untuk misinya ini ada 6. Yang pertama adalah memperbaiki fasilitas pendukung dan waktu tunggu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja dengan melakukan perbaikan sistem remunerasi, pelatihan, dan pengembangan karir yang berkeadilan. Yang ketiga adalah standarisasi pelayanan dengan panduan praktek klinis dan clinical pathway. Keempat adalah memperbaiki sistem, proses, dan manajemen operasional rumah sakit secara efektif dan efisien melalui digitalisasi pelayanan. Kelima adalah mengampu rumah sakit daerah untuk turut serta dalam meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit dalam skala nasional secara merata. Serta yang keenam adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian untuk mendukung pengembangan layanan berbasis riset. Demikian untuk visi dan misi Rumah Sakit Mata Cicendo. Walaupun Rumah Sakit Mata Cicendo itu pusat mata rujukan nasional, tapi ternyata visinya mau menjadi yang internasional ya. Nah, untuk sekarang itu kan kita memang udah mulai era digital dok. Pasti banyak sekali pasien yang lebih kritis saat mendatangi dokternya. Nah, kira-kira dari Rumah Sakit Mata Cicendo apa ada inovasi ataupun perubahan adaptasi dari perubahan era digital ini dok? Ya, jadi memang pada saat sekarang digitalisasi itu menjadi hal yang mutlak ya. Dan Rumah Sakit Mata Cicendo berusaha untuk mengembangkan dari semua itu tadi layanan yang berbasis digital. Yang pertama adalah kita memperbaiki untuk digitalisasi dalam sistem pelayanan pasien atau medical record. Medical record kita ini mungkin berbeda dengan rumah sakit umum yang pada umumnya, karena kita Rumah Sakit Mata Cicendo sehingga kita membuat digitalisasi e-medical record yang khusus untuk pelayanan mata. Sehingga di situ untuk pelayanan saat ini kita juga berusaha untuk mengurangi kertas itu penulisan di situ untuk lebih memperbanyak digitalisasi. Saat ini kalau dilihat hampir 100% e-medical record yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah untuk sistem remunerasi. Remunerasi pada saat ini juga kita membuat untuk digital sehingga sistem tersebut bisa nanti langsung dilihat. Untuk tahap awal ini sistem remunerasi itu memang masih mengarah ke pada DPJP atau dokter. Selanjutnya mungkin nanti bisa ke pelayanan yang lain ataupun kepada pegawai yang lainnya. Kemudian yang lainnya adalah kita mengikuti digitalisasi untuk sistem persuratan gitu. Jadi kita mengurangi
hal-hal yang berhubungan dengan tulis menulis. Jadi sedapat mungkin semuanya berbasis digital. Jadi sekarang sudah berupaya semuanya ke arah digitalisasi ya dok. Iya. Mata Cicendo juga terus berkembang. Kira-kira ke depannya dok barangkali ada inovasi atau misalnya program yang sedang dicanangkan terkait digitalisasi lain selain tadi yang sudah disebutkan dok? Ya. Jadi selain dari sistem dari pelayanan tadi, semua sistem-sistem pelayanan selain dari medical record itu tadi, kita juga berusaha untuk tidak hanya digital di dalam rumah sakit, tapi juga kepada pasien-pasien. Jadi yang sedang dikembangkan di sini adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan pada pasien sehingga hasil-hasil dari pemeriksaan yang didapat terutama untuk pasien, misalkan hasil untuk laboratorium, kemudian nanti hasil dari radiologi dan pemeriksaan lainnya bisa secara digital untuk dimanfaatkan oleh pasien-pasien. Dan dok, kalau untuk visi Cicendo kan pengen menjadi rumah sakit berlevel setara se-Asia dok. Nah kira-kira mungkin ada strategi dari rumah sakit mata Cicendo, misalnya mungkin ada kerjasama dengan rumah sakit luar negeri, atau misalnya seperti tadi yang dibilang sebagai rumah sakit pendidikan mungkin ada kerjasama dengan universitas di luar negeri untuk meningkatkan kapabilitas rumah sakit Cicendo di taraf internasional. Ya. Jadi karena kita ingin rumah sakitnya itu bertaraf level Asia, jadi untuk standar-standar pelayanan ini kita juga mengikuti dari level tersebut, sehingga kita ada kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang di luar. Ada beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama. Kalau untuk di luar yang terdekat misalnya dengan Singapura National Eye Center, kemudian di Thailand dengan Rajaviti di Thailand, kemudian di India ada LV Prasad, kemudian kalau yang jauh ada di Amerika itu untuk pelayanan multiple disorder, impairment disorder, itu kita kerjasama. Kerjasamanya adalah selain meningkatkan pelayanan dari berbagai segi, juga kita mengirimkan beberapa dokter, kemudian juga ada perawat dan refraksionis untuk juga belajar keluar, sehingga untuk pelayanan yang dilakukan ini bisa bertaraf internasional, minimal bertaraf Asia. Harapannya adalah kita bisa melayani pasien-pasien yang tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga pasien-pasien dari luar itu juga bisa ada untuk berobat ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Kemudian kita juga berusaha meningkatkan pendidikan dari semua, dari dokter-dokter, dari perawat, dari semua karyawan, bahkan dari admission, untuk juga bisa belajar keluar ataupun yang dari luar untuk mengajari di dalam, termasuk juga sistem digitalisasi tadi. Demikian. Tadi banyak sekali ya dok dipaparkan, banyak kerjasama dan juga program-program yang sudah dijalankan di Rumah Sakit Mata Cicendo ini. Kalau sejauh ini dok, dari berbagai macam kerjasama dan program tersebut, apa sudah ada inovasi dok atau misalnya pencapaian baik di tingkat nasional atau internasional, atau yang sedang dikembangkan dok, misalnya inovasi terkini di rumah sakit ini dok? Ya. Salah satunya adalah inovasi kita untuk terapi pada saat ini adalah untuk terapi pasien-pasien yang mengalami ambliopia atau mata malas. Jadi inovasi di situ adalah bagaimana anak-anak itu bisa diterapi dan itu berbasis dari teknologi yang ada di luar. Kita coba ciptakan dan diterapkan di sini, sehingga untuk terapi yang mungkin memang baru itu untuk di Indonesia, untuk terapi-terapi ambliopia atau mata malas hasil dari
inovasi tersebut. Yang kedua adalah ada inovasi dari teman-teman dari IPSRS. Mereka menciptakan suatu sistem untuk bagaimana memonitor kondisi di dalam kamar operasi. Itu beberapa inovasi mereka juga membuat seperti itu. Sudah banyak sekali ya inovasi yang dibuat sama Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, dokter kan di sini sebagai staff, sebagai pelayanan untuk di bagian pelayanan, kemudian sebagai pendidik, kemudian di sini juga dokter berkembang di bagian manajerial sebagai direktur, dok. Mungkin ada pesan-pesannya dok terhadap ASN muda seperti kami, dok. Ya, penting sekali untuk teman-teman, adik-adik semua sebagai ASN untuk mulai berkarir atau mengembangkan diri. Jadi di sini selain dari profesinya sendiri yang digeluti, juga mau belajar untuk bagaimana mengembangkan tempat dia bekerja. Ya, itu bisa berbagai hal untuk dilakukan, adanya perbaikan-perbaikan atau untuk memberikan suatu inovasi yang lain sehingga hasil yang dilakukan bisa menjadi lebih baik atau lebih cepat. Kemudian jangan lupa pula kita harus bisa untuk bisa membagi waktu dengan baik dan efektif. Mana waktu kita melakukan pelayanan, kemudian pendidikan untuk pendidikan diri sendiri maupun pendidikan yang lainnya. Untuk pendidikan ini karena masa belajar itu adalah tidak putus, jadi salah satu pencapaian, tapi pasti ada pendidikan lain yang bisa diikuti. Tidak hanya dari pendidikan di bidangnya, pendidikan di manajerial juga harus diikuti untuk bisa mengembangkan lebih lanjut di mana tempatnya bekerja. Bisa sekali ya kalau sudah mendengarkan pembicaraan dan perbincangan ini, ternyata sudah banyak sekali kemajuan, perkembangan dari Rumah Sakit Mata Cicendo ya dok. Mudah-mudahan kami sebagai ASN muda bisa terus mengembangkan diri seperti pesan dari dokter Maya tadi, mengembangkan diri secara personal, juga terus mengikuti perkembangan zaman ya dok. Iya. Mungkin sekian podcast dari kami. Semoga hal ini juga dapat menginspirasi kepada rekan-rekan ASN muda yang lainnya. Terakhir, salam sehat mata. Dah, selamat sore teman-teman semua.